Warga Nahdien bersatu. Dari Kedaiman Gus Mujib, Prawut. Saya dengan Kiai Haji Mujib Imron, calon Bupati Pasuruan 2024. Dan hari ini telah terikrarkan warga Nahdien bersatu. Alhamdulillah, acara tadi warga Nahdien bersatu untuk memenangkan saya itu luar biasa. Itu komplit tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan tertentu itu kompak semangat tadi dalam mendukung dan terus akan konsolidasi memenangkan saya. Itu luar biasa. Itu adalah Allah yang menggerakkan. Saya bersyukur dengan kekompakan seperti ini dan inilah mungkin fadlun minallah, ini adalah nikmat dari Allah Ta'ala yang harus kami syukuri. Cara mensyukuri adalah kami terus berdoa untuk menjemput takdir Allah Bupati Pasuruan. Bismillah. Kira-kira langkah pertama, ini tadi spontan ya? Baru kemarin, tidak ada yang absen. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Dari seluruh kecamatan ada? Seluruh kecamatan. Di Kalimantan. Bahkan tingkat pemimpin di tingkat kabupatennya itu adalah luar biasa. Saya harus semakin semangat. Saya terus berikhtiar maksimal dengan kekuatan saya dari Allah Ta'ala, dengan ma'unah petunjuk Allah Ta'ala dan dukungan dari para kiai. Kan sebetulnya tadi warga Nahdien bersatu itu kan isinya kan tokoh-tokoh kiai-kiai. Nah ini merupakan energi yang luar biasa. Artinya kami tidak boleh kendor, kami tidak boleh mundur. Mudah-mudahan ini juga semangat ini adalah semangat kebersamaan untuk memenangkan dan untuk membangun Pasuruan yang lebih baik. Itu, ini makanya ada tadi ini merupakan komunitas warga Nahdien WNB untuk memenangkan. Saya harus terus bergerak, saya harus terus membangun komunikasi politik dengan pimpinan partai-partai, bahkan bagaimana komunikasi saya secara konkret mereka akan mengeluarkan rekomnya untuk saya. Sebetulnya sudah ada di saku saya, baik plan A maupun plan B. Plan A kami tunggu. Bagaimana kalau memang belum sepakat, ya maka apa boleh buat, saya akan memilih plan B. Dan ini tidak ada orang yang tahu. Dan ini adalah merupakan tugas saya, Mujib Imron sebagai calon bupati yang direkomendasi oleh PKB dan juga oleh partai. Kepada warga masyarakat Kabupaten Pasuruan, itu adalah warga kami, itu saudara kami, itu dulur-dulur dewe, dan itu kami terus akan menyapa. Komunitas apapun, para pemuda, remaja juga akan kami. Dari pimpinan ormas, alhamdulillah, saya nanti akan pada saatnya saya akan sowan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tidak hanya Nahdlatul Ulama, tapi juga Muhammadiyah dan yang lain yang ada di kabupaten. Tagline visi misi kami untuk memudahkan diingat itu ada Rama, R itu adalah religi. Pemimpin harus mempunyai religiusitas yang jelas, karena rakyat akan mengikuti pemimpinnya. Ini penting dalam rangka untuk membuat kebijakan apapun
itu harus ada sentuhan-sentuhan religius agar supaya Pasuruan ini damai, Pasuruan ini aman, Pasuruan ini mencerahkan, Pasuruan ini bersih. Inilah yang akan menjadi obat untuk bagaimana Pasuruan ini. Kedua adalah amanah. Amanah, pemimpin harus menjadi contoh bagaimana perilaku tindakan itu adalah jangan sampai itu mengabaikan masyarakat. Masyarakat dengan mencoblos itu adalah akan memberikan amanah. Kalau diberi amanah jangan sampai itu adalah tidak dominan. Jangan sampai tidak dilaksanakan dengan baik. Kita niatnya membangun Pasuruan yang baik, yang lebih baik daripada kemarin. Dan kami bertugas untuk meneruskan program-program yang kemarin, yang memang itu adalah merupakan kewajiban dasar ataupun juga kewajiban yang lain yang itu memang masih dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti halnya bagaimana kuota penjaminan kesehatan untuk masyarakat itu harus terus ditingkatkan sesuai dengan kekuatan anggaran, dan ini harus adalah prioritas untuk orang yang fuqara miskin. Kemudian pendidikan, saya tidak melihat itu sekolah atau madrasah, negeri atau swasta, formal atau non formal, tapi semua pemerintah daerah kabupaten Pati harus memperhatikan apa yang harus dilakukan untuk menjamin terlaksananya pendidikan. Itu adalah amanat undang-undang sistem pendidikan nasional. Kemudian M itu adalah maju, harus terus bergerak, dinamis. Artinya seorang pemimpin itu harus mengawal semua program yang ada. Tidak boleh pemimpin itu hanya di depan meja. Bagaimana pembagian tugas, bagaimana tidak boleh ada di situ ada kepala dinas yang menguasai materi. Ini harus kolaborasi, harus sinergi kolaborasi, dan harus berkelanjutan. Bukan hanya ini bulanan, tapi harus sustainable. Ya. Kemudian adil, maju, adil. Adil, kita harus adil melihat mayoritas Indonesia. Kita harus adil terhadap satu program itu tidak boleh hanya untuk orang ini, orang A, orang B, tapi semua warga ini harus mendapatkan program, dan itu juga harus adil kepada masyarakat. Orang yang ada di pegunungan, yang ada di dataran tinggi, maka itu juga harus dan berhak untuk mendapatkan bagaimana bisa berdaya, bukan terperdaya, tapi bagaimana mereka berdaya, karena kita harus adil kepada semua siapa. Ya memang ini mudah untuk diucapkan, tapi konsekuensinya saya sebagai orang yang juga mengerti agama ada tanggung jawab untuk bisa melakukan ramah, terakhir dengan humanisme. Humanisme ini penting. Orang melihat orang lain harus bagaimana kita sama di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus saling tolong menolong, kita harus menghormati, saling menghormati, dan kita harus ada kepedulian sosial, ada bagaimana kita harus hidup bersama-sama, terpenuhi hak. Paling tidak, sekalipun tidak terpenuhi, ada sentuhan untuk masyarakat yang termampu, termasuk dia orang-orang yang disabilitas, difabel. Nah, ini adalah harus mendapatkan sentuhan. Mereka mendapatkan kekurangan dari Allah Ta'ala, tapi ini pasti ada kelebihan bagi anak-anak. Ini yang harus kita sama
Pasuruan harus damai, Pasuruan saling menghargai, Pasuruan saling membantu, dan Pasuruan saling mensupport. Jangan ragu, saya siap untuk membangun Pasuruan. Jangan ragu, siap membangun Pasuruan dengan Des Mujib Imron, calon Bupati Pasuruan. Untuk Anda, salam.